kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua agar kita tidak sering melakukan atau mencurangi perusahaan, ya, atau mencurangi majikan, terutama yang disebut dengan penghasilan siluman, ya teman-teman ya. Penghasilan siluman itu biasanya akan didapatkan seperti ini dengan cara-cara mencurangi, ya, mencurangi perusahaan. Jadi misalkan penumpang yang dari kantor itu jumlahnya 5 orang, ya teman-teman ya. Tetapi ada tambahan lagi di jalan itu 2, tidak dilaporkan dan tidak disetorkan kepada perusahaan, hanya menyebutkan jumlah penumpang yang detailnya saja, yang tercatat di surat jalan saja. Jadi otomatis penumpang yang 2 itu tadi masuk ke kantong si pengemudi yang tidak jujur itu tadi, ya. Misalkan per orang tujuan Jepara lah katakanlah, misalkan tujuan Jepara per orang 170, misalkan, ini kan misalkan ya teman-teman ya, itu 170. Bayangkan saja, sudah 2 orang dikalikan 170 sudah 340.000 masuk ke kantong sendiri atau banda aing, ya teman-teman ya. Nah, ada lagi juga caranya paket, ya. Itu pokoknya banyak sekali, bermacam-macam cara untuk mencurangi perusahaan atau majikan itu. Paket, nanti paket itu sistemnya di japri saja, ya. Si pemilik paket nanti sudah dikode. Pak, misalkan ini ya, kalau nanti mau kirim paket, japri ke nomor saya aja. Ini kata pengemudi, ya. Japri ke nomor saya aja. Setelah itu nanti janjian di jalan. Setelah janjian di jalan itu dengan ongkos, misalkan paket ini tujuan ke Kudus, ongkos 200.000, dia banda aing lagi masuk ke kantong pribadi karena itu tidak tercatat di surat jalan atau yang terdaftar penumpangnya di kantor, ya, di perusahaan. Gampangnya seperti itu ya teman-teman ya. Tetapi memang banyak sekali itu pendapatannya. Coba bayangkan saja, ambil penumpang kita, ya, kita ngambil penumpang, nyolong penumpang gampangannya. 2 orang berangkat 340, 2 orang lagi pulang sudah 340. Bayangkan saja, sudah hampir 700.000 itu penghasilan pengemudi yang disebut penghasilan siluman itu tadi. Hal-hal seperti itu teman-teman sebaiknya tidak teman-teman lakukan, khususnya bagi pengemudi travel, ya. Karena hal-hal tersebut akan berdampak buruk kepada keluarga kita. Misalnya uang-uang hasil dari kecurangan terhadap majikan itu tadi atau perusahaan itu tadi digunakan untuk kepentingan keluarga, menyekolahkan anak, tetapi ternyata hasilnya tidak berkah, ya teman-teman ya. Ada-ada saja, misalnya dipakai buat melahirkan anak, tetapi ada-ada saja halangannya, ada-ada saja rintangannya, karena itu uang hasil yang tidak dihalalkan, ya, dan tidak diridhoi oleh perusahaan. Sebab banyak juga perusahaan itu yang tidak mau ambil pusing hal-hal seperti itu. Hanya saja dia punya patokannya seperti ini teman-teman ya. Jika kau curangi aku sumpahin 7 keturunan, uang yang hasil kau gunakan itu tadi akan tidak berkah. Kau gunakan untuk keluargamu, kau gunakan untuk menyekolahkan anakmu, dilalanya anakmu nggak jadi orang, digunakan untuk beli kendaraan, dilalahnya, ya, kendaraannya terjadi masalah, terjadi musibah, ya. Itu seperti itu. Jadi memang benar-benar kita ini kerja di angkutan atau transportasi itu karena kita berada di jalan terus. Berada di jalan terus itu banyak yang kita temuin di jalan itu teman-teman ya. Karena kalau kita selalu berbuat jujur, selalu kita berbuat jujur kepada majikan atau perusahaan, insya Allah hasil yang kita dapatkan akan berkah.
untuk keluarga kita, untuk dipergunakan diri sendiri, akan selalu berkah. Jangan melihat banyaknya teman-teman, ya. Jangan melihat banyaknya, jangan kita lihat banyaknya, tetapi lihatlah keberkahannya. Buat apa penghasilan banyak kalau dihasilkan dengan cara mencurangi majikannya, tetapi akhirnya tidak ada keberkahan, ya. Tidak ada keberkahan teman-teman, ya. Oke. Dan sekali juga saya pesankan lagi kepada teman-teman semua, kita bekerja itu ibaratnya seperti ini, di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Jangan kita bekerja di perusahaan A, tetapi di situ hanya kita buat tameng aja. Begitu dapat orderan di luar yang japri langsung kepada pengemudi tersebut, sikat habis, ya. Order dijual atau dicarikan armada di luar. Nah, ya hal-hal yang seperti itu biasanya tidak akan berkah, ya. Tidak akan berkah. Jadi kita memang harus, kalau kita sudah niat bekerja di satu perusahaan, kita harus punya prinsip, di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Di mana tempat kita bekerja, di situ perusahaan kita bela dari hati ke hati. Biasanya penghasilan seperti itu akan selalu berkah, ya teman-teman, ya. Dan semoga di antara teman-teman kita semua, pengemudi driver atau pengemudi travel, tidak ada yang melakukan hal-hal seperti itu. Ini hanyalah sebuah nasihat, bukan untuk tujuan tertentu, istilahnya menuduh seseorang, itu sama sekali tidak, ya teman-teman, ya. Sebab saya berucap, saya katakan di sini agar kita semua selaku pengemudi bisa berangkat selamat, pulang dapat uang, dan tidak terjadi sesuatu apapun, karena yang kita lakukan adalah perbuatan yang halal, bukan perbuatan yang mencurangi perusahaan. Sebab sumpah serapah dari perusahaan itu akan manjur, ya teman-teman, ya. Oke, saya ucapkan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan kita selalu diberi rezeki yang berkah dan amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, mohon bantuannya, tetap support terus